Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari beberapa minggu yang lalu tentang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, tetapi menjadi bagian dari kebenaran itu. Kita sudah mulai dari Yohanes 14 bahwa kita menjadi ranting-ranting yang melekat menyatu dengan pokok anggur itu. Dan hanya ketika menyatu dengan pokok anggur itu, ranting itu akan menghasilkan buah. Yesus bicara tentang satu kesatuan yang luar biasa. Nah, Yesus adalah kebenaran. Kita menjadi bagian dari kebenaran itu, barulah kita bisa menghasilkan sesuatu. Kita sudah melihat dan mempelajari tentang perbedaan antara orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah dan orang yang hanya tahu sampai kepada tahu firman Tuhan. Ya. Sangat berbeda dan dampaknya pun sangat berbeda. Ya. Dan saudara masih ingat tentang bagaimana perbedaan antara Saul dan Daud. Orang yang tahu firman Tuhan dan orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan, yaitu ciri-ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam kitab Mazmur pasal 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah pada para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan
menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah, yaitu yang pertama kita lihat dalam ayat 1 dari pasal 112 ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ini ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Banyak orang tahu firman Tuhan. Banyak orang tahu. Bahkan mungkin hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi mari kita lihat orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di dalam Amsal pasal 11. Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Membenci kejahatan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Yang dimaksud membenci kejahatan di sini, saudara-saudara, adalah hidup yang berpihak kepada kebenaran. Hidup yang berpihak kepada Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Bukan kepada kepentingan diri sendiri dengan cara menghalalkan segala cara. Ya. Takut akan Tuhan adalah orang yang hidup berpihak kepada kebenaran. Walaupun mungkin secara jasmani, secara manusia, dia akan dirugikan. Ya. Tetapi dia mampu mengesampingkan kepentingan itu demi berpihak kepada kebenaran. Katakan amin. Kita sudah berulang kali melihat contoh yang dilakukan oleh seorang Daud. Seorang yang menjadi bagian dari kebenaran itu. Ketika dia punya kesempatan secara manusia untuk bisa menghabisi Saul, dia tidak melakukannya. Saudara, secara manusia dia punya kepentingan di situ. Dia bisa mengakhiri penderitaannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia lebih berpihak kepada kebenaran. Karena Daud adalah bagian dari kebenaran itu. Dia berpihak, ini ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran itu. Dia lebih berpihak kepada kebenaran dalam segala kepentingan apapun. Dan tidak akan menghalalkan segala cara demi kepentingan diri sendiri. Dan itu ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman. Yang kedua, masih dalam ayat 1 dalam Mazmur 112. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaannya. Saudara, kiranya tidak ada satu hal dalam hidup ini yang melebihi kesukaan kita kepada firman Tuhan. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Orang yang sangat suka kepada firman Allah. Karena dia menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Maka kesukaan utama dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Masihkah saudara mengawali setiap harimu dengan membaca firman Tuhan? Mengonsumsi firman Tuhan. Itu tandanya engkau punya kesukaan akan firman Tuhan. Sebelum engkau melakukan apapun, tidak usah sikat gigi dulu. Ya, baca firman Tuhan dulu. Haleluya. Ya.
Orang yang sangat suka kepada firman Tuhan. Itu ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman. Tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Dan saudara, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, orang yang sangat suka akan firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Artinya apa? Oh, akan selalu ada kehidupan, ada kesegaran. Ya. Saudara-saudara, kita perhatikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Saudara, akan sangat menarik. Ya. Dan dikatakan selalu menghasilkan buah. Apapun yang dibuatnya berhasil. Katakan amin. Saudara mau berhasil? Saya kira tidak ada satupun pencuri pun mau berhasil. Saudara. Ya. Semua kita mau berhasil. Kuncinya, mari kita selalu ada kesukaan akan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan hal yang utama dalam kehidupan kita. Ya. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga. Masih dalam ayat 5. Mazmur 112 ayat 5 bagian A dan ayat 9. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Yang ketiga, orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah adalah orang yang menaruh belas kasihan. Haleluya. Orang yang menaruh belas kasihan. Saudara dan saya diselamatkan hanya karena belas kasihan Tuhan. Haleluya. Ada satu contoh dalam Injil Lukas pasal 10. Tentang ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Saudara, kemudian dia dirampok di tengah jalan. Dipukul habis-habisan, hampir mati. Ya. Dia dibuang di pinggir jalan sana. Hartanya dibawa dirampas. Datanglah seorang Lewi melewati tempat itu. Mendengar rintihan, keluhan, tangisan dari orang yang celaka itu. Dia hanya melihat, dia, oh selesai. Dia lewat. Tidak lama kemudian datang seorang imam yang melewati tempat itu. Juga mendengar teriakan orang itu. Dia melihat sebentar, dia tinggalkan dan dia pergi. Saudara, tidak ada belas kasihan. Ya. Siapa mereka? Orang Lewi. Yang berada dalam garis keturunan untuk pelayanan kepada Tuhan. Apalagi seorang imam. Mungkin imam ini dia pikir, aduh kalau saya mesti tolong kau sudah berlumur darah begitu, pakaian saya nanti jadi apa? Tetapi kemudian datanglah seorang Samaria yang menunggangi keledai. Dia mendengar, dia memperhatikan. Dia mendatangi orang itu. Dan Alkitab katakan dia turun dari keledai. Dia mengangkat orang itu. Dia membasuh bagian-bagian lukanya. Dia angkat ke atas keledai. Dia bawa ke rumah penginapan. Lalu dia pesan kepada pemilik penginapan. Tolong rawat dia. Dia kasih tinggal 2 keping uang. Dia bilang kalaupun nanti lebih biaya yang harus ditanggung untuk orang celaka ini akan saya ganti kemudian. Alkitab katakan siapakah dia yang mempunyai belas kasihan? Murid-murid berkata orang Samaria itu. Saudara, orang Samaria adalah orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Ya. Tetapi justru dia yang punya belas kasihan. Ya. Saudara, orang yang punya belas kasihan tidak ditandai dengan berbagai atribut secara manusia. Ditandai dengan berbagai predikat, jabatan dan sebagainya. Tidak. Karena belas kasihan itu dari dalam hati dan jiwa seseorang. Kalau hati kita selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Saya percaya kita semua mempunyai belas kasihan. Katakan amin. Rela memberi apapun. Rela memberi apapun. Ya. Puji Tuhan.
Karena kita pun diselamatkan hanya karena belas kasihan Tuhan. Yang berikut, yang keempat, masih dalam ayat yang kelima, dikatakan begini bagian kedua. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Haleluya. Dengan bijaksana. Dengan penuh kewaspadaan. Mari kita lihat apa kata firman Allah. Apa yang dimaksud firman Allah tentang melakukan urusan pekerjaan dengan sewajarnya. Kita membuka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58. Yesaya 58. Ayat 13 dan ayat 14. Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat, pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Haleluya. Orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah, Alkitab katakan, melakukan urusannya dengan sewajarnya. Yang melakukan pekerjaannya dengan seimbang. Nah, kita sudah membaca dari Yesaya pasal 58 ini, apa yang dimaksud melakukan urusan dengan sewajarnya. Yaitu yang pertama, orang yang tidak menghina hukum atau aturan-aturan ibadah. Kata hari Sabat di sini artinya ibadah. Hari beribadah. Ya. Kita tidak melakukan ibadah kita pada hari Sabat, hari Sabtu. Bahkan bagi kita semua hari adalah hari ibadah. Katakan amin. Ya. Hari ibadah. Gereja mula-mula, saudara, mereka beribadah tiap hari. Tiap hari. Dari rumah ke rumah. Ya. Nah saudara-saudara, jadi yang dimaksud di sini tidak melakukan urusannya dengan sewajarnya adalah yang pertama, orang yang tidak menghina. Di sini dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Menginjak-injak, menghina. Ya. Aturan-aturan ibadah. Aturan ibadah. Saudara-saudara sekalian, aturan ibadah itu kita hadir di dalam ibadah tepat pada waktunya. Katakan amin. Ya. Itu bagian dari aturan ibadah. Sampai selesai. Yang berikut saudara, ibadah adalah bagian pelayanan kita kepada Tuhan. Ibadah adalah bagian pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu ketika berbicara tentang ibadah, kita berbicara tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan mulai berpikir, siapa lagi yang BL hari ini? Beta tersuka itu orang itu. Waduh, itu saudara menghina ibadah. Jangan. Nah saudara-saudara sekalian, yang berikut, yang kedua dikatakan dalam Yesaya 58,
dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Hari Sabat itu disebut hari yang kudus bagi Tuhan. Tidak melakukan urusanmu. Ini yang dikatakan dalam Mazmur 112 tadi, ayat 5. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Yaitu, tidak melakukan pekerjaanmu, urusanmu pada hari kudus Tuhan. Pada hari ibadah. Berapa banyak anak Tuhan harus meninggalkan ibadah karena urusan. Karena pekerjaan. Ya. Saudara-saudara, ciri dari orang yang menjadi bagian kebenaran firman Allah adalah orang yang tidak melakukan pekerjaannya pada hari ibadah. Katakan amin. Tidak semua. Karena artinya masih banyak yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada ibadah. Mari saudara, ini firman Tuhan. Ya. Ini bukan perkataan saya, firman Tuhan. Ini ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah. Begitu banyak orang takut kehilangan pekerjaan daripada harus beribadah. Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ini firman Tuhan. Yang berikut. Orang yang sanggup mengesampingkan segala bentuk urusan untuk kepentingan apapun demi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, apa itu melakukan urusan dengan sewajarnya? Yang ketiga, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Hari kenikmatan. Jadi hari ibadah itu adalah hari yang dinikmati. Hari kenikmatan. Semua orang suka sesuatu yang nikmat. Yang menyenangkan. Mengapa ibadah itu adalah kenikmatan? Yeremia 16. Yeremia 15 ayat 16. Yang menjadikan ibadah itu adalah kenikmatan. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta. Yang menjadikan ibadah itu kenikmatan, saudara, karena ketika kita ada dalam ibadah, ketika firman Tuhan itu datang, menjadi kenikmatan bagi kita. Ketika aku bertemu dengan perkataan-Mu, firman-Mu, aku menikmatinya. Aku menikmatinya. Orang menikmati sesuatu kalau boleh bisa lebih lama untuk menikmati. Tapi ada anak-anak Tuhan di jauh sana, begitu firman Tuhan mulai panjang, tertahu ini pendeta kapan kok dia berhenti. Beta ada janjian ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya. Karena itu setiap hari ibadah, hari Minggu saudara, ya, jangan pernah buat janjian. Haleluya. Jangan pernah buat janjian.
itu sudah pasti engkau tidak menikmati ibadah. Engkau tidak menikmati firman Tuhan. Saya selalu berdoa menjelang pagi hari Minggu itu. Saya berdoa, Tuhan, beri supaya umat Tuhan itu menguduskan hari untuk Tuhan. Menguduskan waktu untuk Tuhan. Dan menguduskan diri untuk datang beribadah. Kita bisa berkata, kan masih ada minggu depan. Ya, kalau kau masih ada minggu depan. Ya. Kita tidak pernah tahu besok dan seterusnya. Mari nikmati setiap ibadah yang Tuhan izinkan bagi kita semua. Ibadah itu harus menjadi kenikmatan, kata firman Tuhan. Dinikmati sudah. Sejak awal, sejak pujian penyembahan sampai pada akhirnya, nikmati ibadah itu. Terlebih dikatakan di sini dalam Yeremia pasal 15-16. Ketika aku bertemu dengan perkataanmu, firman, aku menikmatinya. Karena apa? Namamu diserukan atasku. Nama Tuhan ada di dalam setiap kita. Maka seharusnya sebagai orang-orang yang nama Tuhan ada di dalam kehidupan kita, menikmati setiap firman Tuhan. Haleluya. Yang berikut, dan hari kudus Tuhan itu hari yang mulia. Menjadikan hari ibadah itu hari yang mulia. Hari yang istimewa, saudara. Karena apa? Karena pada hari kita beribadah, saat kita beribadah, kita sedang bersekutu dengan Raja di atas segala raja. Katakan amin. Ketika kita menghadiri suatu undangan dari seorang pejabat tinggi, katakanlah, wah, kita sangat bangga, dihargai, dihormati. Mau berapa lama pun acara itu, karena ada dengan seorang pejabat tinggi, kalau boleh lebih lama lebih baik. Bagaimana ibadah kita? Jadikan hari kudus itu adalah hari yang mulia. Haleluya. Hari yang mulia. Karena hari ibadah, saat kita ibadah, dihadiri oleh Raja di atas segala raja. Yang melebihi siapapun. Pencipta langit dan bumi. Yang memegang nafas hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tidak ada seorang pejabat tinggi di dunia ini yang memegang nafas hidup. Kecuali Tuhan kita. Karena itu ketika kita bersekutu dengan Dia, itu saat yang sangat mulia. Puji Tuhan. Yang terakhir, orang yang menghormati ibadah, dikatakan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong dan seterusnya. Menghormati ibadahmu dengan tidak melakukan acaramu. Beta ada acara ini. Seringkali kita lebih menghormati acara-acara tertentu lebih dari ibadah kepada Tuhan. Ini ibadah terlalu lama. Belum kok beta mesti pulang dandan dulu. Dan segala macam. Ya, karena mau pergi acara. Alkitab bilang yang menghormati ibadah dengan mengesampingkan semua acaramu. Katakan amin. Mari kita berubah, saudara, ke depan. Karena kita menjadi bagian dari kebenaran firman. Yang tujuannya untuk menghasilkan sesuatu.
ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini bicara tentang keselamatan. Engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Tuhan memberi engkau menikmati kesenangan dalam hidup ini. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ada kemenangan. Kalau kita belajar mengutamakan ibadah di atas segalanya. Ada kemenangan, saudara. Haleluya. Ada kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Apa itu milik pusaka Yakub? Hak kesulungan. Apa hak kesulungan kita, saudara? Keselamatan. Kita diberi makan dari hak kesulungan. Saudara-saudara sekalian, dan inilah bagian ciri daripada orang yang menjadi bagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Menikmati kesenangan dari Tuhan. Belum tentu orang yang memiliki segalanya dia menikmati. Tetapi orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah adalah orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kesenangan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit. Haleluya.